Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk Ananda semuanya. Masih tetap semangat? Masih, Bu. Silakan dipimpin dulu doanya, nak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tayangan Ibu muncul? Muncul, Bu. Hari ini kita belajar mengenai ikatan ion. Ibu sampaikan dulu aturan daring pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, semua peserta didik wajib menyalakan kameranya. Apabila terjadi kendala jaringan, mohon dikonfirmasi kepada Ibu, boleh melalui grup WhatsApp. Sudah siap belum kita untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Untuk peserta didik, nanti ketika dalam bepergian, tetap yang namanya prokes kita terapkan. Ya, meskipun sudah divaksin. Oke? Nah, untuk absensi sudah Ibu share di Google Classroom, linknya silakan diisi ya. Oke, full ya, udah 17 orang. Melihat kemampuan awal dari peserta didik semuanya. Jadi, kita kerjakan pretest. Oke, link untuk pretest sudah Ibu share di lewat chat, silakan diakses. Ibu beri waktu 8 menit. Ada yang mencoba 2 kali melakukan tes ya, karena memang Ibu beri kesempatan untuk 2 kali tes. Untuk siswa yang sudah siap, di chat. Haslinar sudah, Nesya Fiska sudah, berarti sudah semua ya. Terima kasih untuk anak-anak semua. Kita coba cek hasil pretest yang sudah dikerjakan. Masih mengalami kesulitan di soal, Ibu lihat pada soal ketiga. Tidak apa-apa, silakan disimak baik-baik pembelajaran kita hari ini. Kenapa sedekah itu kita berikan kepada yang orang yang tidak punya? Mengapa tidak kita berikan kepada orang yang berpunya? Nah, gimana ini? Mengapa sedekah kita berikan kepada yang tidak punya? Ya, siapa? Silakan sebutkan namanya, nak. Fiska, Bu. Oke, Fiska. Silakan, Fiska. Karena orang yang sudah berpunya itu kebutuhannya sudah tercukupi, Bu. Ibaratnya sudah mampu, jadi sebaiknya kita memberi sedekah kepada orang yang tidak mampu, karena dia membutuhkan pertolongan ulun tangan. Oke, terima kasih Fiska. Silakan berikan aplaus dulu untuk Fiska, Uci. Terima kasih untuk Ananda semuanya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan tadi itu sebenarnya bahwa ada terjadi proses kegiatan memberi dan menerima sedekah itu ada hubungannya dengan proses ikatan ion. Membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen. Nah, indikator pencapaian kompetensi kita hari ini yang pertama, memahami definisi ikatan ion, menganalisis kecenderungan atom membentuk ikatan ion. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pembelajaran daring dengan aplikasi Google Meet dan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Kita belajar dari masalah. Maka diharapkan peserta didik terlibat aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun langkah-langkah problem based learning ini, yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Tahap kelima, setelah presentasi, kita akan melakukan menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Teknik penilaian yang Ibu ambil itu ada 3. Pertama, pengetahuan. Nilai yang kedua itu nilai keterampilan. Jadi penilaian yang ketiga itu adalah sikap. Sekarang kita masuk dulu pada literasi materi. Definisi ikatan ion. Jadi ikatan ion itu apa? Proses memberi sedekah dan menerima sedekah itu seperti proses ikatan ion. Jadi ternyata ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi karena adanya transfer elektron. Ibu berikan dulu video, silakan dianalisis ya. Garam dapur tersusun dari ion-ion natrium dan ion-ion klorin. Lalu, bagaimanakah ion-ion tersebut dapat bergabung satu dengan lainnya sehingga membentuk garam dapur? Bagaimana unsur Na dan Cl melakukan ikatan hingga menjadi senyawa NaCl atau yang biasa kita kenal sebagai garam dapur.
Ibu bagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada kelompok oksigen, kelompok hidrogen, dan kelompok nitrogen. LKPD-nya sudah Ibu share di Google Classroom. Peserta didik, Ibu minta untuk menganalisis masalah yang ada di LKPD itu. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya di Google Classroom. Nah, nanti untuk menggali informasinya bisa dari modul pembelajarannya juga sudah Ibu share di Google Classroom. Jadi sekarang kita ke Google Classroom dulu untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mana nih senyumnya? Hari ini kelompok mana yang akan tampil untuk presentasi? Hidrogen, Bu. Oke, kelompok hidrogen. Pada kelompok hidrogen, Ibu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok hidrogen akan memulai presentasi. Silahkan kepada Anis untuk menyampaikan presentasi berikutnya. Identifikasilah pasangan unsur yang membentuk ikatan ion berdasarkan sifat logam dan non-logam. A. Na dan Cl, termasuk senyawa ion. Reaksi pembentukan senyawanya Mg ditambah O menjadi Mg2+ ditambah O2- sehingga menjadi MgO, senyawa ion yang dibentuk. Al menyerahkan elektron valensinya ke F. Sifat-sifat ion yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah keras, rapuh, menghantarkan arus listrik, titik lebur, dan titik didih yang tinggi, serta larut dalam air. Sekian presentasi dari kelompok hidrogen, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Bu Tia. Terima kasih untuk kelompok hidrogen yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Kelompok oksigen dan nitrogen, ada yang ingin memberikan pertanyaan? Rafiki, Bu. Rafiki dari kelompok mana? Tolong disebutkan ya, Nak. Rafiki dari kelompok oksigen ingin bertanya kepada kelompok hidrogen, mengapa senyawa ion dapat menghantarkan arus listrik? Baik, kelompok hidrogen ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Rafiki? Saya, Bu. Silakan, Kiki. Karena senyawa ion tersebut mengandung ion-ion yang bergerak bebas dalam wujud cairnya. Ada yang ingin menambahkan atau menanggapi? Rafiki, silakan, Nak. Tadi kelompok hidrogen mengatakan bahwa ion menghantarkan arus listrik karena ada ion yang bergerak dalam wujud cair. Yang ingin saya pertanyakan adalah apakah jika senyawa ion dalam wujud padat juga dapat menghantarkan arus listrik? Kelompok hidrogen atau mungkin kelompok lain juga boleh menjawab ya. Oke, Nur Umi, silakan, Nak. Jawabannya yaitu senyawa ion dalam wujud padat tidak dapat menghantarkan arus listrik karena ionnya tidak bergerak bebas. Sekian presentasi dari kelompok hidrogen, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ananda semuanya. Good job untuk presentasinya. Ibu meluruskan hasil dari presentasi untuk Ananda semuanya. Di situ Ibu lihat 282 tapi melepaskan 1 elektron. Jadi yang benarnya adalah Mg 282 melepaskan 2 elektron ya. Kita lanjutkan untuk kegiatan kita selanjutnya, yaitu kita menarik kesimpulan. Nah, silakan ada yang mau memberikan kesimpulan pada materi hari ini. Ibu pilih di sini Cindy Amanda. Kesimpulannya, ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Ikatan ion terjadi karena ada elektron yang melepaskan dan menangkap elektron. Senyawa ion dapat larut dalam air. Senyawa ion dapat menghantarkan arus listrik. Jadi benar kesimpulan yang sudah Ananda sampaikan semua. Dan Uci bagus sudah menyimpulkan dari pertanyaan Rafiki tadi ya, bahwa ikatan ion itu dapat menghantarkan arus listrik, jangan lupa dalam bentuk cairan dan lelehan, karena di dalam bentuk padatan senyawa ion tidak dapat menghantarkan arus. Ikatan ion juga terjadi antara unsur logam dengan non logam. Kita masuk ke post test, linknya akan Ibu share di Google Chat. Baik, sudah siap semua ya. Ibu perlihatkan dulu hasil post testnya. Untuk yang masih salah dalam menjawab soal, di sini ada Amanda, Nur Umi, dan Clara. Soal nomor 3, mungkin karena tidak paham atau bagaimana, nanti boleh tanya lagi ke Ibu atau tanya ke kawannya juga boleh. Ada yang ingin memberikan refleksi dirinya pada kegiatan kita hari ini? Silakan Rafiki. Jadi Bu, ikatan ini itu seperti kita bersedekah, di mana kita memberikan kelebihan kita kepada orang yang kurang mampu atau orang yang membutuhkan. Jadi, ikatan ion itu di mana unsur yang memiliki kelebihan elektron akan memberikan elektronnya kepada unsur yang kekurangan elektron. Jadi kira-kira ada yang ingin kita perbaiki nggak untuk pembelajaran kita ke depannya? Menurut saya sudah sibuk, sudah sangat nyaman dan jelas belajar dengan sistem seperti ini. Terima kasih. Ibu ingin menyampaikan peserta terbaik untuk post test hari ini. Peserta terbaik ketiga itu ada Fiska Nabila. Peserta terbaik kedua Rafiki. Dan peserta terbaik pertama Haslinar Nainggolan. Selamat untuk 3 peserta terbaik post test hari ini. Berikan aplaus untuk teman-temannya. Ibu harapkan nanti ditingkatkan lagi, di mana sedekahnya ya nggak perlu kita posting ya. Cukup hanya kita dan Tuhan yang tahu untuk memperindah hari-hari kita. Semoga dengan semakin banyaknya kita bersedekah membuat hidup kita menjadi lebih baik lagi. Seperti ikatan ion melakukan menerima dan melepaskan elektron agar dia menjadi lebih stabil. Nah, begitu juga manusia. Untuk yang memiliki kelebihan, silahkan diberikan kelebihannya kepada orang yang membutuhkan. Materi kita minggu depan adalah mengenai ikatan kovalen. Ketua kelas silahkan dipimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi untuk Ananda semuanya. Sekian dari Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.